Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zidan Anwar Ramadan dengan NIM 006. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil program UTS saya dari mata kuliah konsep bahasa pemrograman yang diampu oleh Pak Galih. Nah, di sini saya membuat program yaitu pendataan anggota organisasi. Nah, masalah yang dipecahkan apa? Yaitu membantu menyelesaikan masalah operasional dasar dalam organisasi. Nah, itu pencatatan anggota. Nah, sebelumnya nih, pencatatan anggota tuh hanya mengandalkan tulis tangan. Kalau enggak, ya dicatat manual pakai Word atau Excel gitu. Nah, sekarang data anggota dapat dikelola dengan lebih efisien, nah, mempermudah gitu. Jadi apa? Bisa memudahkan anggota dalam mencatat anggota gitu dah. Nah, terus sebelumnya data juga mudah hilang ya. Misal kalau pakai kertas gitu kan bisa kena air tuh basah atau enggak kebakar lah tiba-tiba tiba-tiba terbang kena angin kan mudah hilang gitu. Atau misal dalam komputer pakai Word atau Excel gitu kan filenya bisa saja tidak sengaja terhapus gitu. Misal kita lagi bersih-bersih komputer terus tiba-tiba nggak terhapus nggak sengaja tanpa disadari gitu. Nah, sekarang data nggak bakal hilang karena disimpan di dalam database SQL sehingga aman, tidak ada kekhawatiran data yang hilang selama database itu tidak dihapus ya. Nah, terus misal jika ada kesalahan input atau penulisan gitu, misal kita ada typo gitu atau gimana lah salah input, nah kita bisa mengeditnya dengan mudah. Terus tinggal pencet edit, terus diedit datanya, lalu akan tersimpan. Nggak pakai ribet-ribet nyari dulu file-filenya atau data-datanya gitu. Nah, terus misal juga jika ada anggota organisasi yang keluar atau sudah tidak aktif lagi, kita bisa menghapus datanya tuh dengan satu kali klik saja. Jadi akan lebih efisien gitu. Nah, ini gambaran alur program saya ya. Pertama itu mulai program. Nah, lalu akan muncul halaman login ya. Di situ user apakah sudah punya akun atau belum. Nah, misal user itu belum punya akun, maka akan disuruh register lebih dahulu. Nah, pas register tuh apakah username-nya udah dipakai itu, apakah tersedia atau enggak. Nah, misal username-nya itu sudah ada yang memakai itu, maka kita harus maka akan terjadi error. Nah, kita harus mendaftar ulang gitu. Nah, misal username ada tuh bisa bisa kita pakai. Nah, datanya akan tersimpan dan kita akan diarahkan lagi ke login page. Nah, di situ user tinggal bisa menginputkan password dan username-nya sesuai yang sudah kita daftarkan tadi. Nah, lalu sistem akan mengautentikasi apakah data itu benar atau salah. Nah, misal jika salah itu kita bisa menginputkan ulang. Nah, jika benar, lalu kita akan diarahkan ke dashboard. Nah, di dalam dashboard tuh kita bisa mulai aksi ya. Ada tambah data, edit data, atau hapus data. Nah, di dashboard itu sudah menampilkan beberapa data yang sudah ada, yang sudah ditambahkan gitu. Nah, misal belum ada datanya ya kosong tampilannya, nggak ada data yang tertampil. Nah, misal kita mau tambah data nih, kita harus menginputkan data-datanya dulu. Kita pencet ya, tambah data, habis itu user akan menginputkan data-data sesuai yang ada itu yang harus diisi nanti. Lalu jika sudah klik simpan dan lalu akan tersimpan ke dalam database. Lalu yang kedua itu ada edit data. Nah, edit data tuh prosesnya gini. Sistem akan mengambil data dari database berdasarkan ID. Nah, maksudnya itu kan misal kita mau ngedit data nomor 2 tuh. Ada data nomor 2 tuh kita pilih mau diedit. Nah, itu tuh sistemnya akan mengambil
data nomor 2 dari database-nya gitu. Nah, lalu kita bisa mengupdate-nya, diedit gitu, diubah apa yang perlu diubah gitu. Nah, lalu jika sudah klik simpan dan data yang terbaru akan tersimpan ke dalam database. Nah, yang ketiga itu ada hapus ya, delete data ya. Misal kita ya itu tadi ya, misal anggota organisasi sudah tidak aktif atau sudah keluar gitu. Nah, nanti pada saat kita akan menghapus data tuh akan muncul confirmation alert gitu di atas. Apakah yakin ingin menghapus data? Gitu lah. Kalau iya, nanti datanya akan otomatis terhapus dari database. Nah, jika sudah kan balik ke dashboard lagi tuh. Kita bisa logout dan program selesai. Lalu kode function yang saya gunakan itu ada 1, 2, 3, 4, 6. 6 function utama ya. Yang pertama ada function login. Function login ini begini kodenya. Nah, lalu penjelasannya. Function login dipanggil pada semua halaman ya, karena digunakan untuk mengecek apakah user sudah login atau belum. Nah, misal jika belum login itu, maka akan diarahkan ke halaman login PHP. Karena jika belum login, nggak bakal bisa mengakses halaman-halaman yang berfungsi tadi kayak tambah apa itu, edit. Nah, itu nggak bisa diakses kalau belum login. Ya, jadi user itu disuruh login terlebih dahulu untuk bisa mengakses. Nah, fungsinya kedua itu menampilkan data get all user. Nah, function menambahkan data itu dipanggil pada indeks PHP ya, karena kita menggunakan PHP. Nah, function ini digunakan untuk menampilkan semua data yang ada dalam database. Nah, jadi yang pada dashboard itu kita bisa menampilkan semua data pakai function ini. Lalu yang ketiga ada tambah anggota, add user. Nah, function tambah anggota ya dipanggil pada add.php. Ini berdasarkan file saya semua ini ya. Digunakan untuk menambahkan dan menyimpan ke database. Kayak tadi tuh user akan menginputkan kayak data-data anggotanya gitu, nama, NIM. Nah, lalu akan tersimpan ke dalam database dengan function ini. Lalu ada edit data. Function edit data dipanggil pada edit PHP, digunakan untuk mengedit data yang sudah ada. Nah, itu ya. Nih, sistem akan mengambil data dari database berdasarkan ID data yang akan diedit. Nah, lalu user bisa mengubahnya dan akan tersimpan ke dalam database. Lalu yang kelima ada function hapus data. Function hapus data dipanggil pada delete.php. Ini karena file saya bernama begitu ya. Digunakan untuk menghapus data. Sistem akan mengambil data dari database berdasarkan ID yang akan dihapus dan data akan terhapus dari database. Nah, gitu. Nah, yang terakhir ada logout. Bikin kodenya. Nah, logout itu dia dipanggil pada logout.php. Nah, fungsinya itu untuk menghapus semua session login. Jadi user akan otomatis keluar dari program dan kembali ke halaman login. Nah, misal tidak ada session yang dimulai, ya sama aja kita belum login gitu. Karena tidak ada session yang mulai. Jadi user akan otomatis kembali ke halaman login dan user tidak bisa mengakses apa-apa di dalamnya gitu. Harus login lagi kalau mau mengakses. Sudah. Nah, seperti ini kira-kira tampilan program saya. Halaman login dan halaman register kurang lebih sama ya seperti ini. Lalu ini ada dashboardnya, halaman utama. Nah, di sini tertampilkan beberapa anggota yang sudah saya tambahkan ya. Ini halaman tambah anggota, edit anggota gitu dah. Nah, sini kan ada action nih, ada edit sama delete. Nah, kita bisa mengedit atau menghapusnya dengan mengklik tombol ini.
Nah, lanjut lanjut saja kita simulasikan. Nah, nih, misal di sini kita belum punya akun ya, kita ada mendaftar dulu. Daftar namanya misalnya Kim Dahyun. Nah, terus username-nya Minju. Maksudnya 123. 123. Gitu. Oh, oh sudah ada ternyata username-nya guys. Kita harus ganti. Misal namanya ya eh Jihyo. Nah, kita username-nya pakai Dahyun. Maksudnya 123. 123. Ini buat contoh saja ya. Passwordnya. Lalu kita daftar. Oke, registrasi berhasil. Klik sini untuk login. Oke, kita akan login. Username tadi Dahyun 123. Nah, oke. Kita sudah berhasil login ya. Ini tampilan halaman utamanya seperti ini. Nah, misal kita mau menambah anggota ya, kita set ini, add new member. Namanya misal Carmen. NIM-nya nggak tahu ya, bukan anak Win. Bebas, terserah. Program studinya informatika misal aja ya. Kota asalnya Bali. Udah, add member. Nah, member berhasil ditambahkan. Lihat semua member. Bisa pencet ini atau back to home juga bisa. Ini back to home misalnya. Nah, sudah. Nah, datanya itu akan tampil di halaman utama ini. Nih, Carmen. NIM-nya sekian, sekian, sekian. Informatika Bali. Nah, misal kita mau mengeditnya ya. Edit. Ini. Misal namanya mau dilengkapi. Dah, sebenarnya ya, itu dah. Nah, misal ini gak mau diubah, ini juga tidak. Kita klik update member. Nah, datanya sudah terupdate ya. Sudah paling paling baru. Nah, begitu. Nah, misal dia itu tidak aktif dalam organisasi gitu atau sudah keluar. Misal tidak aktif mau dikeluarkan gitu ya. Kita hapus saja. Hapus. Nah, akan muncul alert seperti ini. Yakin ini mengambil data ini? Oke. Oke. Datanya akan hilang dari database. Dalam database-nya juga hilang ini. Nah, kalau sudah tidak akan melakukan apa-apa lagi, kita bisa log out dan akan kembali ke halaman login lagi. Nah, jika ingin masuk lagi, kita harus login. Tidak bisa diakali, misal dengan mengganti ininya, langsung ke dashboard gitu ya. Indeks begini. Nah, itu tidak akan bisa kembali ke login karena kita belum login, harus melakukan login terlebih dahulu. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.